Keren banget ya Tompi ya. Keren banget. Nama aslinya Teguh Adi Fitrian. Ya. Panggilan sayangnya Kakak Tompi. Kita mau lihat dulu apa yang rahasia dari Kakak Tompi yang berikut ini. Tengku Adi Fitrian, lebih terkenal dengan sapaan Tompi. Putra asli Aceh, lahir di Lok Sumawe 22 September 36 tahun silam. Pertama kali ke Jakarta sewaktu SMP, saat itu ia takjub dan bertepuk tangan melihat deretan gedung pencakar langit di Jakarta. Lulus dari SMA Modal Bangsa di Aceh Besar, Tompi lolos masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan mulai tinggal di Jakarta. Demi membiayai kuliahnya, Ibunda Tompi harus sangat berhemat. Salah satunya dengan tidak pernah membeli baju baru selama 6 tahun Tompi kuliah. Semua ditabung untuk modal kuliah di Fakultas Kedokteran. Tompi banting tulang, sempat menjadi guru les, hingga akhirnya sebuah ajang festival di kampusnya secara tak sengaja membuat Tompi menemukan bakat bernyanyi, juga bermain musik. Semua ia jalani secara otodidak. Ketika itu Tompi masih belum punya uang untuk beli CD musik. Tak putus akal, ia membeli tape perekam, datang ke kafe yang menyajikan live music dan merekam lagu-lagu yang dinyanyikan di sana. Lantas ia hafalkan nada dan liriknya. Berkat cara itu, ratusan lagu berhasil ia nyanyikan. Tahun 2010, Tompi lulus kuliah spesialis bedah plastik dan saat itu nilainya tertinggi di antara seluruh peserta ujian bedah plastik se-Indonesia. Yes. Kakak Tompi, jadi betul ngelihat gedung bertingkat tepuk tangan. Kok kasihan banget? Soalnya waktu saya di Lok Sumawe, terus saya sekolah di Banda Aceh, gedung itu paling tinggi 3 lantai. Jadi saya nggak pernah tahu ternyata begitu nyampe Jakarta gedungnya tinggi-tinggi. Itu sepanjang jalan saya tepuk tangan sendiri, gila ya bisa. Terus saya diajak teman ke Plaza Senayan, saya ngeliat ada tangga bisa jalan, saya juga kaget. Saya naik turun sampai teman saya, Tom lo ngapain sih? Bentar, ini nggak ada di Aceh soalnya. Kalau tadi mendengar cuplikan, tampaknya penuh perjuangan ya. Jadi pemuda Aceh datang ke Jakarta memang sengaja datang untuk menimba ilmu. Tujuannya waktu itu cuma satu. Iya, jadi kalau saya tahu saya bisa nyanyi, mungkin saya dari awal datang jadi penyanyi kali. Nah. Jangankan saya, orang tua saya dan guru-guru dan teman-teman saya juga nggak ada yang tahu saya bisa nyanyi. Jadi tiba-tiba saya jadi penyanyi, semua pada SMS, "Hah Tom lo nyanyi sekarang?" Terus jadi waktu saya keterima UMPTN di Fakultas Kedokteran UI, kebetulan saya ikut UMPTN di Bandung waktu itu. Keterima, keluarga saya bikin rapat keluarga. Nanyain gimana nih Tompi keterima sekolah kedokteran. Semua keluarga bilang udah nggak usah berangkat, ntar putus sekolah, nggak ada biaya. Jadi ibu saya sedih kan. Ya gitu deh, itu momennya sampai ibu saya bilang, berangkat. Berangkat, apapun demi pendidikan, berangkat. Dan yang selama 6 tahun tidak pernah beli baju, tidak pernah jajan, semua uang dikirim dari kampung untuk Tompi supaya bisa jadi dokter. Tapi sesungguhnya kan, kalau saya tidak salah Kakak Tompi, sesungguhnya kan sempat ada dilema kan, mau masuk kedokteran atau waktu itu karena pintar diterima juga di STT Telkom di Bandung, betul? Ya. Sebenarnya saya memang nggak pernah tahu saya harus ngambil kedokteran atau enggak gitu. Jadi pokoknya cita-cita saya waktu itu harus kuliah di Pulau Jawa. Karena memang kondisi pendidikan di Aceh waktu itu perlu banyak perbaikan lah. Jadi cita-cita saya pokoknya harus di Pulau Jawa, terserah deh mau universitas apa gitu. Jadi begitu saya bimbingan tes, saya harus ngisi formulir UMPTN, itu saya masih kontak dengan ibu. Terus beliau bilang, dokter aja deh gitu. Jadi saya sekolah karena beliau perintah sebenarnya. Bukan saya mau, tadi saya pengen masuk ITB karena saya pikir ITB lebih keren kan. Ternyata enggak, dokter lebih keren sih.
Ini ada foto-foto SMA. Ini SMA di mana waktu itu Kakak Tompi? Ini SMA paling susah di Banda Aceh nih. Susah masuk ya. Hah? Ini Susah SMA masuk ya? modal bangsa. SMA modal? Ya waktu itu ada proyek pemerintah, Modal proyek bangsa, ya, oke. proyek pemerintah untuk mengumpulkan anak-anak yang ikut tes dan keterima. Hah? Jadi ceritanya niru Itu Kakak Tompi yang mana? Coba Nusantara. ngaku dulu Kak. Saya aja nggak tahu saya yang mana. Coba yang mana sih, aku penasaran. Lihat aja yang paling susah itulah dia. Kayaknya yang keriting-keriting itu ya? Iya kali nggak tahu. dia. Yang keriting Pokoknya, depan. pokoknya dulu saya belum cakep kayak sekarang lah. Nah, ada kejutan buat Kakak Tompi. Ada sahabat Kakak Tompi, kita hadirkan khusus di Mata Najwa on stage. Ada Tengku Fauzan, sahabat Kakak Tompi di mana? Kak Fauzan, boleh berpelukan jangan dengan saya, dengan Kak Tompi. Udah langsung mau gini. Apa itu? Ini spesial saya bawa baju angkatan kami di Modal Bangsa. Ya. Umurnya sudah 17 tahun masih saya simpan, kenangan benar luar biasa perjuangan Anak kami. apa itu tulisannya? Anak Mosa, anak Modal Bangsa. Anak Muda Bangsa. Dulu sosok Tompi seperti apa sih? Orangnya usil banget ya, Aha. usil, pintar, dan cukup gigih. Dan kita Oke. Kita mau tahu kisah perjuangannya seperti apa. ya kebetulan kami lulus dengan nilai yang sangat fantastis waktu itu. Satu sekolah, alhamdulillah berkat doa semua pihak di Aceh. Hah? Dan kita pikir waktu itu kita udah hebat banget nih. Lalu kita berinisiatif, kayaknya kita harus taklukkan Pulau Jawa ya. Terus Kak Tompi mungkin bisa menyusul. Ketika itu datang dengan pikiran, wah ini kita pasti di Aceh keren, di Jawa pasti keren Iya, juga. jadi kan dulu kan ada tryout. Setiap tryout di Aceh ya dapatlah 5 besar gitu. Jadi kita berangkat dengan PD, ntar pasti lulus di PTN. Luar biasa. Aduh, selama ini yang kita anggap kita jagoan Aceh nggak ada apa-apanya di sana gitu. Jadi itu yang membuat kita semua bersepuluh akhirnya mungkin bisa dihitung lah tidurnya mungkin masih sekitar 3 jam 4 jam gitu. Itu juga pura-pura tidur, ngeliat teman tidur kita senang, terus kita belajar gitu. Oh dia tidur gitu. Terima kasih Kak Tengku Fauzan sudah memberikan kejutan. Cerita soal kerja keras, saya tahu Bu Susi juga memulai betul-betul usaha dari bawah. Menjadi pengumpul ikan Ibu. Ya. Waktu itu yang saya baca, tolong koreksi saya kalau salah dan ceritakan yang benar. Ibu naik sepeda ontel, jalan, kemudian keliling jualan ikan. Naik Vespa. Naik Vespa. Ya, Vespa tahun 68. Tolong Ibu. Jualan bed cover awal. Jualan bed cover keliling Pangandaran, kemudian habis itu beliin cengkeh, banyak di sekitar Pangandaran, naik jual ke Banjarsari, kemudian mulai kerja ikan. Kita kirim dari Cilacap, Cirebon, Semarang, pulang jadi berangkat subuh, pulang malam sampai rumah. Kemudian karena ya saya sedikit keras kepala orangnya. Sedikit ya Bu? Jadi tidak bisa kerja sama orang gitu. Jadi akhirnya saya putusin, suami saya di Pangandaran, saya kerja sendiri di Cirebon. Tiap hari pakai sepeda motor dari pagi sekali itu? Dari Cirebon, kalau musim udang malam kerja, pagi tidur. Jadi berangkat jam 3 sore, mulai dari Cirebon berangkat sampai ke Jakarta, berhenti di Losarang, Pamanukan, kemudian Cikampek, ambil kodok sama udang, sudah di packing, paha kodok. Nah, pukulin es sendiri, packing sendiri. Semuanya Ibu lakukan sendiri? Ya, karena cuma sama-sama supir saja. So, harus sendiri. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong Bu Susi. Kita ada kenang-kenangan khusus di Mata Najwa on stage Junsia, ada kenang-kenangan untuk Pak Dahlan supaya terus ingat sakit hatinya.
Silakan Pak Dahlan, ini kenang-kenangan supaya sakit Makasih. hati dituntaskan. Boleh Makasih. dibuka Pak? Boleh dibuka? Dibuka Pak, ditunjukkan. Wah ini surprise ini. Surprise Pak.